Sedikit dari Anda, mencermati hasil quick count kemarin, beberapa lumbung suara 03 ini nampaknya beralih ke 02. Anda melihatnya apa yang mungkin terjadi, apa yang menjadi juga disoroti oleh 03? Ya, tentu kita tidak terburu-buru ya menyikapi itu. Sama seperti yang disampaikan oleh Pak Ganjar waktu ditanya oleh teman-teman media. Statement Pak Ganjar menanyakan bahwa apakah percaya dengan percaya dengan suara saya seperti itu gitu ya. Dan tentu kalau yang berkaitan dengan lumbung suara Pak Ganjar atau di PDIP di Jawa Tengah dan juga di Bali, tentu kalau kita lihat dari misalnya suara partai, suara PDIP sendiri. Kalau kita lihat di hasil quick count itu kan PDIP ini kan tinggi ya, paling tertinggi gitu ya. Dan sedangkan suara Pak Ganjar ini di bawah suara survei partai. Itu baru satu partai. Belum lagi partai misalnya partai P3 dan Perindo dan Hanura. Jadi Anda melihat ada anomali di situ? Ya, memang kita melihat ada anomali. Makanya dari TPN Ganjar Mahfud kita tidak terburu-buru menyikapi ini. Kita akan menampung semua dulu berbagai informasi, berbagai aduan, berbagai informasi kecurangan. Karena memang faktanya kita harus fair dong. Kalau kita lihat di banyak bukti yang kita miliki, dan ini sudah tersebar banyak gitu ya, bahwa banyak sekali kertas paslon nomor 2 ini yang dicoblos gitu loh, sebelum dilakukan pencoblosan oleh masyarakat gitu. Ada, kita harus fair itu gitu. Kita nggak boleh menutup mata bahwa itu memang ada gitu. Nah, berapa banyaknya? Nah, ini yang akan kita kaji gitu. Nah, sama seperti misalnya tadi yang sempat dilaporkan oleh tim di media TV One ya di lapangan tadi, Sirekap atau rekapitulasi oleh KPU melalui aplikasi Sirekap itu. Kalau kita cek sendiri, kita bisa langsung mengecek sendiri. Ini bukan kita mengarang-arang ya bahwa atau membangun satu opini ke masyarakat, tidak. Tapi kalau kita cek sendiri, bahkan kita sudah mengecek beberapa kali, misalnya ada suara 02 ya, suara Prabowo Gibran ini yang hanya 62 kalau kita lihat dari formulir C hasilnya, tapi di hasil Sirekap itu 860. Nah, ini sebetulnya berkaitan dengan Sirekap, termasuk saya sendiri yang melakukan konferensi pers mewakili TPN Ganjar Mahfud ya di media center Ganjar Mahfud. 2 hari sebelum tanggal pencoblosan, kami sudah melaporkan ini di Bawaslu. Kami sudah menemukan banyak kejanggalan di simulasi yang dilakukan oleh petugas KPPS. Kami banyak mendapatkan laporan bahwa di dalam simulasi Sirekap ini banyak kejanggalan, banyak penambahan. Kami tidak dalam rangka menuduh bahwa paslon 02 melakukan rekayasa, tidak ya. Tapi kami melihat pada saat itu memberikan satu informasi kepada Bawaslu bahwa kami menemukan adanya kelemahan di dalam aplikasi Sirekap. Artinya itu sudah dilaporkan ke Bawaslu. Sudah nanti dilaporkan. Kita tunggu hasilnya seperti apa. Betul. Bang Dan Vincent? ya tentu kami menyayangkan karena faktanya sekarang ini terjadi penambahan khususnya penambahan di 02 gitu. Dan itu sama seperti yang terjadi di simulasi. Kami justru menyayangkan laporan kami di Bawaslu ini tidak direspon cepat gitu ya. Seandainya ini direspon cepat, ini tidak terjadi juga gonjang-ganjing di tengah-tengah masyarakat. Kita tangkap poinnya, Bang Vincent. Kita mau berbagi dulu ke Bang Habib. Bang Habib tadi menanggapi soal yang disampaikan oleh Bang Vincent, termasuk tadi soal komunikasi. Apakah ini sudah terbangun atau dibuka keran komunikasi itu, Bang Habib, ke 01 dan juga 03? Soal kecurangan sudah ada ini ya, Bawaslu ya nanti yang kerja ya. Kami juga punya versi laporan yang masuk ke kami yang sebaliknya. Jadi dugaan kecurangan yang merugikan kami. Semua harus diungkap. Jadi Bawaslu tegak lurus saja berdasarkan ketentuan yang berlaku. Nah, soal komunikasi, kita ini kan bukan pertama kali di situasi seperti ini. Mbak Vita, Mbak Rati. Setahu saya 3 pemilu terakhir kan kurang lebih sama, ya kan? Setelah setelah kontestasi, lalu para tokoh menjalin komunikasi, termasuk di 2014. 2014 itu kan ketika kami dinyatakan kalah, orang spekulasi Pak Prabowo hadir nggak di pelantikan, ingat nggak? Ya kan, Pak Prabowo hadir di pelantikan, memberi hormat ke Pak Jokowi, sehingga terciptalah situasi yang sejuk. Waktu itu kami oposisi, ya kan,
diperlakukan juga secara mulia oleh pemerintahannya. Dan ini kan bukan pemain-pemain baru semua di politik kita. Ya, semua punya track record baik di kekuasaan maupun di luar kekuasaan dengan sama-sama bagus. Misalnya PKS. PKS kan kemarin oposisi itu 2019 sampai 2024. Saya pikir PKS salah satu koalisi oposisi yang paling berkualitas yang pernah ada dalam sejarah politik Indonesia. Mereka konsisten menyampaikan ide-ide mereka ya kan ya, tetapi ketika ambil keputusan misalnya belum bisa sesuai keinginan mereka, mereka tidak melakukan kebijakan yang destruktif terhadap sistemnya. Begitu juga PDI Perjuangan. PDI Perjuangan bukan nggak pernah di oposisi, pernah. Dan oposisinya sangat berkualitas saat itu. Bisa memberikan warna. 10 tahun oposisi waktu itu. Artinya ini. Tapi tokoh-tokohnya juga, kan bukan pemain baru saya bilang tadi. Pak Prabowo dan Ibu Mega sebetulnya nggak ada sesuatu hal yang terlalu besar yang bisa merusak hubungan Nah artinya, apakah keran komunikasi itu sudah dibuka? Antara 02 dengan 01 dan juga 03, kan sudah belum? Berjalan terus ya. Kemudian misalnya di kubu Paslon 1 ada Pak Yusuf Kalla yang sangat dihormati oleh Pak Prabowo. Ya kan ada Pak Surya Paloh yang sangat dihormati oleh Pak Prabowo. Sama-sama dulu pernah di Golkar. Kita terlalu banyak contoh. Hal-hal yang tadinya rumit ternyata bisa selesai dengan komunikasi. Ya, majunya Pak Anies misalnya sebagai gubernur DKI waktu itu. Gerindra punya sejumlah nama. Ya kan tiba-tiba Pak JK datang bawa usulan, selesai. Kita ke belakang lagi, majunya Pak Jokowi sebagai gubernur DKI. Waktu itu Gerindra sudah mau mengusung Foke kalau nggak salah, ya kan? Sudah hampir disampaikan, tapi begitu ada komunikasi Pak Prabowo dengan Ibu Mega, selesai. Jadi kita sudah ini tokoh-tokoh bangsa kita, tauladan-tauladan kita ini saya pikir mereka ini beyond the institution. Ya, mereka itu melampaui institusi koalisi kah, partai kah melampaui. Pikiran mereka soal sebagai negarawan saya pikir saling satu frekuensi lah. Iya. Ya. Bang Habib, saya mau mendalami lagi. Kok tadi kan Bang Habib menyampaikan bahwa komunikasi ini masih berjalan. Masih berjalan itu artinya masih diupayakan untuk bertemu untuk komunikasi atau komunikasi ini sudah terjalin? Mbak Vita, Mbak Rati. Kita jangan membayangkan serumit dan seformal itu komunikasi. Telepon Ibu Mega tawarkan, nggak begitu. Mereka tuh natural kok. Sebagai sahabat, sebagai sama negarawan, saling bertegur sapa dan lain sebagainya. Memang pasti ada proses dinamika berpolitik ya. Ada sedikit kekecewaan ketika sedang berlangsung, ada ketegangan lah. Kayak misalnya di debat Capres yang kedua kan ada ketegangan. Tapi itu langsung luntur. Teman-teman ingat nggak waktu acara yang di KPK itu, acara di KPK, Pak Prabowo, ya kan yang awalnya dengan Pak Anies sama-sama tegang, dengan gestur saling lihat, saling pandang, bercanda, kedinginan ya, kedinginan, bisa cair. Jadi sebenarnya komunikasi, bisa cair antara Pak Prabowo dengan Pak Anies, dengan antara Pak Prabowo dengan Pak Ganjar. Yang tadi tegang banget kan waktu yang nilai-nilai itu kan, setelah itu kan tegang tiap hari segala macam ya kan. Waktu masuk pun kayaknya tegang, tapi begitu saling kasih kode dengan gestur bersahabat ketiga calon ini, jadi bagus kok. Jadi saya pikir udahlah, benar kata teman-teman ini, sahabat-sahabat ini, kita perlu cooling down, ya kan beberapa hari ini ke depan. Tapi yakinlah namanya proses komunikasi antar tokoh bangsa itu pasti akan terjadi. Kita nggak akan menghadapi situasi yang jelek. Harapannya nggak seperti tahun-tahun sebelumnya, pemilu tahun sebelumnya kita begitu kan ya belajar. Bang? Baik. Ya teman-teman kita saling belajar dari pengalaman bersama. Ya. Bang Habib, saya juga nanti mau dengar pernyataan Bang Billy. Kita harapannya juga semua pihak bisa menerima bagaimana nantinya hasil perhitungan dari KPU. Tapi begini Bang, kalau misalnya nantinya ternyata ada ruang untuk sama-sama masuk ke dalam kabinet, masuk ke dalam koalisi, pihak 01 juga mempertimbangkan nggak suara-suara kekecewaan yang menginginkan tetap perubahan kalau nantinya ternyata 01 bergabung dengan 02. Kita akan tahan dulu ya, kita bahas di segmen berikutnya, tetap bersama kami.